Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan PPKN. Mohon maaf sebelumnya kalau pada pertemuan kemarin saya hanya bisa memberikan video tutorial atau video materi-materi yang saya ambilkan dari YouTube. Hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu. Semoga ini bisa menjadikan pengobat rindu kita, bisa bertemu meskipun hanya lewat virtual. Semoga kesehatan masih melimpahkan kita semua sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan daring ini sampai dengan selesai. Pada pelajaran ini kita akan membahas tentang kasus-kasus pelanggaran HAM. Kalau pada pertemuan kemarin sudah dibahas tentang undang-undang berkaitan dengan HAM, hari ini kita akan membahas tentang kasus-kasus pelanggaran HAM. Apa itu pelanggaran HAM? Pelanggaran HAM yaitu setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang disengaja maupun tidak disengaja yang melawan hukum atau membatasi seseorang yang dijamin undang-undang. Jadi perbuatan yang melawan hukum, perbuatan yang tidak sesuai dengan kemanusiaan itu adalah sesuatu yang disebut dengan pelanggaran hak. Apa sih faktor-faktor pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban? Yang pertama adalah sikap egois. Orang yang terlalu mementingkan diri sendiri itu biasanya tidak memikirkan orang lain. Semua apa kata saya, itu termasuk adalah sesuatu yang. Jadi sifat egois itu merupakan faktor-faktor penyebab pelanggaran HAM. Yang kedua, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Karena tidak asing lagi bahwa di dalam bermasyarakat kita perlu berbangsa dan bernegara. Orang yang melanggar hak orang lain itu pasti nantinya dia orang yang melanggar undang-undang. Karena kebebasan seseorang itu dijamin oleh undang-undang. Maka ketika ada orang yang melanggar undang-undang, berarti apa? Dia kurang kesadaran berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, sikap tidak toleran. Apa itu sikap tidak toleran? Sikap tidak menghormati orang lain. Tidak ada rasa menghormati orang lain, intoleran. Selanjutnya yaitu penyalahgunaan kekuasaan. Biasanya orang yang berkuasa itu mudah untuk melanggar HAM. Contoh apa itu? Perbudakan. Nah, seorang penguasa, baik penguasa yang ada di sekitar kita, penguasa secara kenegaraan atau penguasa di dalam suatu organisasi, penguasa dalam suatu instansi, penguasa dalam satu kelompok paling kecil yaitu rumah tangga, maka penyalahgunaan kekuasaan. Contoh, di dalam rumah tangga ada seorang juragan yang menganiaya pembantunya, itu termasuk penyalahgunaan kekuasaan. Karena apa? Orang di bawahnya itu kan orang yang dalam kekuasaannya, dia semena-mena terhadap orang yang dalam kekuasaannya. Selanjutnya adalah ketidaktegasan aparat penegak hukum. Ketidaktegasan aparat penegak hukum ini yang menyebabkan seseorang itu mudah untuk melanggar peraturan. Contoh, pelanggaran HAM hari ini kadang-kadang ada orang yang melanggar HAM tapi tidak diproses secara hukum atau proses hukumnya tidak tegas. Contoh, hari ini kita akan melihat kasus Novel Baswedan, kasus apalagi mungkin yang sering kita lihat sehari-hari, kepolisian. Ketika ada tindak pidana pelanggaran tata tertib lalu lintas, kadang-kadang ada oknum-oknum polisi yang minta untuk suap. Lewat sini tidak memakai helm harusnya ini, tapi
dengan 50.000 bisa jalan terus. Itu adalah ketidaktegasan aparat penegak hukum dalam hal kecil. Selanjutnya adalah penyalahgunaan teknologi. Penyalahgunaan teknologi ini yang sering terjadi adalah kasus bully, kasus penghinaan kepada seseorang lewat internet, lewat itu dan sebagainya. Itu yang dimaksud adalah penyalahgunaan teknologi. Selanjutnya, kasus pelanggaran hak dan kewajiban. Nih, kita tahu kasus-kasus pelanggaran hak dan kewajiban yang ada di Indonesia. Yang pertama ini, kalau kita lihat ini adalah tragedi Trisakti. Peristiwa penembakan pada 12 Mei 1998 terhadap mahasiswa pada saat demonstrasi menuntut Presiden Soeharto turun dari jabatannya. Kejadian itu menewaskan 4 mahasiswa Trisakti dan puluhan lainnya luka-luka. Ini terjadi pada masa awal reformasi. Sebelum terjadi reformasi itu terjadi yang disebut dengan tragedi Trisakti, yaitu mahasiswa berdemo untuk menurunkan Bapak Presiden Soeharto. Lah, ternyata aparat kepolisian itu bertindak anarkis, bertindak yang tidak sesuai dengan hukum, yaitu menembakkan peluru tajam kepada mahasiswa, sehingga terjadi menewaskan 4 korban mahasiswa dan puluhan lainnya luka-luka. Dan sampai saat ini pun ternyata yang pelaksanaan hukumnya juga tidak bisa fair sampai saat ini. Selanjutnya adalah kasus pelanggaran hak yang kedua. Nih, mungkin yang sering kita lihat penggusuran rumah di kota Jakarta, yang banyak di kota-kota besar, di Surabaya, di Jakarta itu banyak penggusuran. Penggusuran oleh pemerintah dengan alasan untuk pengelolaan ruang tata kota. Kebijakan pemerintah melakukan penggusuran ini dinilai sebagai bentuk pelanggaran hak warga negara oleh sebagian masyarakat. Karena apa? Setiap warga negara kan berhak untuk hidup dengan damai di Indonesia ini. Maka kadang-kadang karena dengan alasan tata kota, alasannya bagaimana, maka penduduk-penduduk ini digusur dan tidak ada solusinya. Ya digusur gitu aja tanpa ada solusinya. Itu yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Selanjutnya adalah pelanggaran tentang pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pada masa pandemi ini sering kita lihat ada PHK besar-besaran oleh pabrik-pabrik karena pengiritan pengeluaran dan sebagainya. Dan mereka yang di PHK kadang-kadang tidak diberikan haknya sebagai karyawan, tidak diberi pesangon dan sebagainya. Itu karena apa? Melanggar pasal 27 ayat 2, yaitu setiap warga negara berhak atas pekerjaannya dan penghidupan yang layak dan kemanusiaan. Selanjutnya adalah kasus pelanggaran ini. Sering kita melihat ada di sekitar kita ada anak-anak kecil yang waktunya usia sekolah tapi memulung sampah, ada yang mengamen. Maka ini hak mendapat pendidikan. Anak pemulung, pengamen, anak jalanan yang pada usianya dia harus mengenyam pendidikan, tapi karena ekonomi yang tidak mampu, karena biaya pendidikan yang mahal, karena orang tuanya yang kadang tidak ada, maka mereka menjadi tidak mendapatkan pendidikan. Padahal itu menjadi hak mereka, bahwa setiap warga negara itu berhak mendapatkan pendidikan sesuai dengan pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Selanjutnya adalah apa itu kewajiban negara? Kalau tadi pelanggaran hak, sekarang pengingkaran kewajiban. Apa itu pengingkaran kewajiban?
Kewajiban warga negara sudah diatur dalam undang-undang, namun masih banyak yang melanggar dengan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya. Jadi yang dimaksud pengingkaran kewajiban yaitu seseorang yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara. Lalu apa kasus-kasus pengingkaran kewajiban sebagai warga negara? Nih, usia anak sekolah yang harusnya belajar tapi malah digunakan dengan tawuran. Nah, ini dia harusnya itu melakukan belajar di sekolah tapi dia melakukan tawuran antar pelajar. Ini dia melanggar kewajiban sebagai pelajar yang harusnya belajar. Yang kedua yaitu kadang-kadang orang dalam menyampaikan haknya demonstrasi itu kan memang kita punya hak untuk menyampaikan pendapat. Tapi kadang-kadang apa? Dalam menyampaikan pendapat itu apa? Melanggar kewajiban. Contoh ini memblokade jalan sehingga apa? Orang yang mau lewat tidak bisa. Ini melanggar kewajiban. Dia menunaikan haknya tapi melanggar kewajiban. Bahkan ada pula orang yang melakukan demonstrasi terus diakhiri dengan ricuh, pengrusakan, bahkan dengan penganiayaan, penjaraan dan sebagainya. Selanjutnya adalah kasus yang ketiga. Ini tentu kalian sudah tidak asing lagi dengan ini yang namanya surat ketetapan pajak kendaraan. Kewajiban membayar pajak. Kewajiban membayar pajak ini bagi siapapun bahwa maka wajib untuk membayar pajak. Karena apa? Membayar pajak itu merupakan salah satu kewajiban kita sebagai warga negara. Selanjutnya adalah pengingkaran yang selanjutnya tidak menjaga keutuhan NKRI. Dengan cara apa ini? Ini pengurusan tempat ibadah, pelecehan agama, kadang orang seperti itu. Nah, ini contoh-contoh pengingkaran kewajiban. Teroris, yaitu merusak pertahanan dan keamanan. Aksi terorisme, agama apapun tidak membenarkan aksi terorisme. Karena apa? Aksi terorisme itu merupakan salah satu bentuk pengingkaran kewajiban. Kewajiban kita menjaga keutuhan negara. Kewajiban kita untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Maka ketika ada terorisme itu berarti dia melakukan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara. Selanjutnya, sampai di sini pertemuan kita. Semoga kita diberi kesehatan dan semangat. Nanti silahkan kalian mengisi kuesioner seperti yang kemarin. Dan nanti pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal akan saya berikan pada kolom-kolom selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.